Cabai Jawa tembus pasar ekspor, bahkan berbagai daerah berlomba-lomba menanam cabai Jawa. Wah, menarik juga cabai Jawa ini ya. Wajib nonton video ini agar tidak penasaran. Produk perdagangan cabai Jawa adalah untayan yang dikeringkan, yang digunakan sebagai bumbu masak dan berkhasiat pengobatan. Dalam perdagangan, seringkali untai kering ini dianggap sama dengan untai kering dari lada panjang, sehingga lada panjang pun juga sering disematkan pada cabai Jawa. Produknya telah dikenal oleh orang Romawi sejak lama dan sering disamakan dengan lada. Di Indonesia sendiri, buah keringnya digunakan sebagai rempah pemedas sebelum kedatangan cabai yang sebenarnya. Lalu, apakah tumbuhan ini benar-benar cabai? Cabai Jawa atau long pepper adalah jenis rempah yang masih berkerabat dengan lada dan kemukus, termasuk dalam suku Siri-Sirian. Untuk penyebutan sebagai cabai sendiri, penyebutan ini agak rancu dengan cabai yang sekarang lebih populer. Makin penasaran? Berikut ini 3 hal menarik tentang cabai Jawa yang harus Anda ketahui versi Agrotek. Pertama, manisnya perdagangan cabai Jawa. Cabai Jawa merupakan salah satu tanaman obat yang populer dan merupakan salah satu komoditas ekspor. Tanaman ini tumbuh merambat dan berbuah sepanjang tahun. Saat musim penghujan, panen dapat dilakukan sebanyak 2 kali sebulan. Namun ketika kemarau, interval pemanenan lebih sedikit. Seperti yang dikutip dari Dinas Kominfo Jawa Timur, cabai Jawa menjadi tambang emas bagi petani di Kecamatan Bluto di Kabupaten Sumeneb, Kepulauan Madura, Jawa Timur. Kondisi dataran rendah dengan ketinggian maksimum 175 mdpl di Kecamatan Bluto memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman cabai Jawa. Tanaman cabai Jawa mencapai puncak kejayaan pada tahun 1997. Saat itu harganya mencapai 90.000 per kilogram. Namun setahun kemudian harganya anjlok hingga 27.000 per kilogram. Saat ini harganya relatif stabil, berkisar antara 45 hingga 52.000 per kilogram. Cabai Jawa kering produksi petani di Kecamatan Bluto memiliki kualitas yang baik dengan ciri ukuran besar tanpa tangkai dan berwarna hitam. Cabai Jawa ini diperuntukkan untuk ekspor di Surabaya, untuk selanjutnya penjualan ke negara India, Cina, dan beberapa negara lain. Wah, keren bukan? Tak hanya itu, dikutip pula dari website Badan Karantina Pertanian Indonesia, permintaan cabai Jawa asal Provinsi Lampung makin meningkat di pasar dunia. Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Lampung mencatat ekspor untuk komoditas subsektor hortikultura ini pada semester 1 2020 meningkat 800% dibandingkan semester 1 2019. Berdasarkan data pada sistem IQVES, sejak Januari hingga Juli, ekspor cabai jamu, sebutan lain untuk cabai Jawa, telah mencapai kurang lebih 405,4 ton dengan nilai sekitar 19,9 miliar. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2019 hanya 48 ton atau senilai 322,4 juta rupiah. Kepala Karantina Pertanian Lampung menyatakan bahwa selain mengalami peningkatan volume, juga ada penambahan negara tujuan, yaitu pada tahun 2019 hanya 7 negara oleh Karantina Pertanian. Dan ternyata masih banyak lagi artikel yang membicarakan perdagangan cabai Jawa ini. Wah, keren ya. Semoga petani Indonesia mendapatkan akses untuk menjadi sejahtera. Kedua, budidaya cabai Jawa cukup mudah.
Cabai Jawa atau juga biasa disebut cabai jamu atau cabai herbal adalah sejenis rempah-rempah. Sifat tumbuhan rempah ini hampir sama dengan tumbuhan lada dan sirih. Anda bisa membudidayakan cabai Jawa di dataran rendah hingga ketinggian menengah mulai dari 1 hingga 600 mdpl. Pada umumnya, tanaman bibit cabai Jawa ini dikembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara generatif menggunakan biji dan dengan cara vegetatif menggunakan tuas batang seperti stek. Bibit cabai Jawa yang dibudidayakan secara vegetatif dapat diambil dari 2 utas ruas batang produktif tanaman cabai Jawa yang sudah memiliki akar sekitar 1 hingga 2 tunas akar yang menempel pada substrat tanaman inang seperti batang pohon dan tiang. Jangan sampai kedua ruas batang tersebut masih berusia muda ataupun terlalu tua. Kemudian siram batang stek tersebut menggunakan air bersih hingga benar-benar terlihat jelas. Jika sudah, simpan pada tempat sejuk dan aman selama 1 malam. Baru kemudian esok harinya stek batang tersebut ditanam di pot seperti polybag. Lakukan penyulaman dengan bibit stek cabai Jawa yang bagus setelah beberapa hari tanam pada tanaman yang sekiranya tidak tumbuh secara normal atau terhambat dan cacat misalnya. Sementara untuk pemanenan sendiri bisa dilakukan ketika buah sudah berwarna merah muda atau merah tua yang biasanya berumur 8 hingga 11 bulan dengan cara dipetik manual. Ketiga, berbagai manfaat cabai Jawa. Masyarakat mengenal tanaman ini sejak lama dan turun-temurun karena dipercaya memiliki berbagai manfaat. Pada buahnya bermanfaat digunakan sebagai campuran ramuan jamu. Ada juga yang menggunakan buah cabai Jawa sebagai pengobatan untuk penyakit flu, demam, dan masuk angin. Di daerah Madura, cabai Jawa digunakan sebagai ramuan penghangat badan yang dapat dicampur dengan kopi, teh, dan susu. Bahkan beberapa daerah lain di Indonesia juga menggunakan sebagai obat luar, diantaranya untuk mengobati penyakit beri-beri dan rematik. Ada juga yang mempercayai khasiat cabai Jawa ini untuk mengobati darah rendah, kolera, bronkitis menaun, hingga lemah syahwat. Nah, dengan segudang khasiat dan manfaatnya, cabai Jawa sering dijuluki sebagai harta karun tanaman obat Indonesia. Di industri jamu, tanaman ini diolah menjadi bahan campuran ramuan jamu. Berdasarkan catatan Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, pemakaian cabai Jawa bisa dengan mengkonsumsi buahnya secara langsung, namun bisa juga digunakan melalui proses pengeringan hingga bisa juga berbentuk seduhan. Cabai Jawa juga dinyatakan sebagai Simplicia yang cukup aman dan tidak berbahaya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses perubahan apapun. Selain itu, cabai Jawa juga dapat digunakan sebagai bahan yang telah dikeringkan. Bagaimana menurut Anda tentang prospek cabai Jawa ini? Terima kasih telah menonton.